Perkenalkan, nama saya Gita Duri Madani, NIM 256004 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi saya, unsur segmental dan suprasegmental sebagai pemenuhan tugas UTS saya pada mata kuliah fonologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi unsur segmental. Menurut Lindayani, unsur segmental merupakan bunyi bahasa fonem yang dapat diucapkan dan dituliskan, serta berfungsi untuk membedakan makna sehingga bunyi tersebut dapat terlihat dalam bentuk huruf dan terdengar dalam pengucapan. Kemudian, menurut Ningsih dan Solihin tahun 2024, unsur segmental merupakan bagian dari bunyi bahasa yang tidak berupa bunyi utama, tetapi melampaui tingkat fonem dan memengaruhi cara pengucapan ucapan yang meliputi penekanan, ritme, intonasi, durasi, dan kelancaran berbicara, serta berfungsi untuk memperjelas makna, maksud, dan nuansa dalam suatu ungkapan. Pada unsur segmental diklasifikasikan berdasarkan 4 kriteria utama, yaitu yang pertama, ada tidaknya gangguan. Ada tidaknya gangguan adalah adanya penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap terhadap arus udara dalam proses pembentukan bunyi. Dilihat dari ada atau tidaknya gangguan ketika bunyi diucapkan. Bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama bunyi vokoid atau bunyi vokal, dan bunyi kontoid atau bunyi konsonan. Bunyi vokoid adalah bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada saluran udara, contohnya a, i, u, e, u. Bunyi kontoid adalah bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada saluran udara oleh alat ucap, contohnya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Kemudian ada pita suara. Pita suara merupakan bagian dari alat ucap yang berada di laring dan berperan penting dalam menentukan apakah suatu bunyi tersebut bersuara atau tidak. Pita suara terdapat 2 jenis. Yang pertama, bunyi mati adalah bunyi yang dihasilkan ketika pita suara tidak bergetar secara signifikan, contohnya P, T, K, S. Dan yang kedua, yaitu bunyi hidup, adalah bunyi yang dihasilkan ketika pita suara bergetar secara aktif, contohnya B, D, G, Z. Perbedaan ini antara huruf P dan B terletak pada ada atau tidaknya getaran pita suara. P dan B, B-nya ini kan terdapat sedikit getaran. Kemudian yang ketiga ada mekanisme artikulasi, yaitu cara kerja alat ucap seperti lidah, gigi, bibir, langit-langit, dan pita suara. Jenisnya ada bilabial, dental, alveolar, palatal, velar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada tinggi rendahnya lidah. Posisi lidah saat bunyi diucapkan. Tinggi, bisa sedang, atau rendah, yang memengaruhi kualitas bunyi vokal yang dihasilkan. Selanjutnya ada unsur suprasegmental, yaitu terdapat tekanan, pengucapan bagian tertentu lebih kuat atau panjang atau jelas. Yang kedua ada nada, yaitu tinggi rendahnya suara yang ditentukan oleh frekuensi getaran pita suara. Yang ketiga ada intonasi, pola naik turun nada sepanjang kalimat secara keseluruhan. Kemudian yang keempat ada durasi, yaitu lamanya waktu pengucapan bunyi tertentu. Yang kelima ada jeda atau hentian sejenak dalam ujaran yang membantu memisahkan rangkaian kata.
Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur segmental dan suprasegmental merupakan dua bagian penting dalam kajian fonologi yang saling berkaitan dalam bentuk bunyi bahasa. Unsur segmental adalah bunyi-bunyi bahasa yang dapat dipisahkan atau disegmentasikan menjadi satuan-satuan kecil seperti fonem, vokal, dan konsonan. Unsur ini menjadi dasar dalam pembentukan kata karena setiap bunyi memiliki fungsi membedakan makna. Bunyi segmental dihasilkan melalui kerja alat ucap seperti lidah, bibir, gigi, dan pita suara, sehingga menghasilkan berbagai jenis bunyi bahasa yang dapat dianalisis berdasarkan cara pengucapannya. Sementara itu, unsur segmental merupakan unsur bunyi yang menyertai bunyi segmental dan tidak dapat dipisahkan secara tersendiri. Unsur ini meliputi tekanan nada, intonasi, durasi, dan jeda yang berfungsi memberikan penekanan, irama, serta kejelasan makna dalam tuturan. Kehadiran unsur segmental dan suprasegmental itu sangat penting karena dapat mengaruhi maksud dan penafsiran suatu kalimat, meskipun bunyi segmentalnya tetap sama. Dengan demikian, unsur segmental dan suprasegmental bekerja secara bersama-sama dalam menciptakan komunikasi yang jelas, teratur, dan bermakna dalam bahasa lisan. Nah, sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.